jeritan membaur, raungan bara, darah muncrat, kering seketika, raga hancur, tak berjarak dengan jiwa. Tak sempat pergi, jiwa jadi saksi kehancuran sang raga. Iran menyadari hal ini. Dia merasa sendirian untuk melawan penguasa Zionis. Maka kemudian Iran itu memperkuat fraksi-fraksinya yang berada di Timur Tengah, yaitu Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman. Mereka diperkuat dengan persenjataan, pelatihan, dan sebagainya. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari Iran untuk melawan Zionis. Maka puncaknya terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. Terjadilah badai Al-Aqsa, Taufanul Aqsa, yaitu serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas terhadap Israel. Mengapa mereka memberi nama badai Al-Aqsa? Karena Hamas tidak membenarkan Zionis melaksanakan rencana mengubah realitas Masjidil Aqsa, apalagi sampai menguasai dan mengendalikan Masjidil Aqsa. Sebenarnya serangan yang dipimpin oleh Muhammad Daif ini merupakan serangan perlawanan sebagai reaksi yang wajar para pejuang Gaza atas puluhan tahun kependudukan Zionis terhadap rakyat Palestina. Namun dari pihak Israel, serangan Hamas ini dianggap sebagai serangan teroris, dan ini dijadikan sebagai kambing hitam oleh Israel. Dia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa negaranya telah diserang oleh teroris. Dan ini berhasil mempengaruhi image, terutama pada sekutu-sekutunya, bahwa serangan ini benar-benar serangan yang dilakukan oleh Gaza ini adalah serangan teroris. Maka para sekutu-sekutunya, sahabat-sahabatnya itu bersiap untuk membantu Israel untuk melakukan serangan balasan. Baru kemudian dengan dalih mempertahankan diri, 3 hari setelah serangan badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas, Zionis Israel membalas dengan membombardir Gaza, sehingga terjadilah perang Gaza. Kita tahu bersama bahwa di sini Hamas dibantu oleh Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Jadi semua fraksi Iran ini bekerja sama melawan Zionis Israel. Tapi walau bagaimanapun Hamas babak belur karena kekuatan Israel yang memang benar-benar digdaya. Sampai-sampai Israel memburu pimpinan Hamas sampai di Iran dan dia terbunuh. Pemburuan dan pembunuhan oleh Israel sampai ke Iran ini dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan oleh Israel terhadap Iran. Makanya kemudian Iran menyerang Israel secara langsung dengan rudal-rudalnya. Tapi serangan ini masih dalam skala kecil. Dan
Serangan ini tidak dibalas langsung oleh Israel karena dua alasan. Alasan yang pertama, Israel masih sibuk menghadapi faksi-faksi Iran, Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Kemudian alasan yang kedua, mereka masih belum mendapat persetujuan dari Amerika Serikat sebagai sekutunya. Baru kemudian Israel menyerang Iran pada tanggal 14 Juni 2025. Nah, inilah puncak perang antara Iran dan Israel dimulai. Keduanya saling serang dan tak ada yang mau mengalah sampai saat ini. Nah, dengan penjelasan ini kemudian dapat kita mengklasifikasikan apakah perang ini, perang Iran Israel ini yang sedang sekarang terjadi, apakah dapat dikategorikan sebagai perang agama? Dikatakan perang ekonomi, ya bisa. Karena blok barat dan blok timur, Rusia, Amerika, itu saling merebut pengaruh ekonomi di Timur Tengah. Bisa dikatakan sebagai perang ekonomi. Kemudian bisa juga dikatakan perang nuklir. Ya bisa. Karena Israel sangat tidak menginginkan Iran itu mempunyai senjata nuklir. Karena dianggap sebagai ancaman. Bisa dikategorikan perang nuklir, perang senjata. Kemudian dikatakan perang perebutan wilayah. Ya bisa. Karena pada faktanya memang Israel ini mencaplok wilayah Palestina. Dikategorikan perang ideologi. Ya bisa. Karena antara Iran dan Israel ini adalah ideologinya Syiah dan ideologi Zionis. Jadi perang ideologi antara ideologi Syiah dan ideologi Zionis. Kemudian dikatakan perang agama. Apakah bisa dikatakan perang agama? Nah, tunggu dulu. Yang ini tunggu dulu. Karena di sini banyak orang yang salah paham. Menyamakan antara perang agama dengan perang ideologi. Sekali lagi, banyak yang salah paham bahwa perang agama itu disamakan dengan perang ideologi. Padahal beda. Sangat beda sekali. Ideologi adalah hasil karya manusia. Sedangkan agama adalah tuntunan dari Tuhan. Allah, Tuhan semesta alam. Ideologi tidak bisa dijadikan agama. Tapi agama bisa dijadikan ideologi. Perang ideologi tidak bisa dinyatakan sebagai perang agama. Tapi kalau perang agama bisa dikategorikan menjadi perang ideologi. Jadi perang ideologi Zionis dan perang ideologi Syiah sekarang terjadi. Untuk bisa menentukan apakah ini sebagai perang agama, masih banyak faktor lain. Kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Ya, sampai disinilah pembahasan kita untuk video kali ini. Mudah-mudahan membuka pikiran kita, bisa membaca situasi agar kita dapat menentukan sikap kita menyikapi fenomena yang terjadi sekarang. Fenomena perang antara
Iran dan Israel. Baiklah, seperti biasa setiap mengakhiri pembahasan kita, saya tutup dengan sebuah syair. Ya tentunya berkaitan dengan apa yang telah kita bahas. Syair berdarah, buah karya Al-Afdal. Lolongan serigala malam menggaung di siang hari, merobek kebisingan senyap sepi, meraung membelah langit menusuk sepi. Gelap dalam cahaya terbang menembus tirai sunyi. Datang, tiba-tiba datang, datang tiba-tiba, menghantam raga, memburu mangsa, menghempas memisah jiwa, meregang nyawa, jiwa-jiwa tak berdosa. Jeritan membaur, raungan bara, darah muncrat, kering seketika, raga hancur, tak berjarak dengan jiwa. Tak sempat pergi, jiwa jadi saksi kehancuran sang raga. Belum sempat luka dibalut, belum sempat raga dibungkus, kembali serigala melolong, bara-bara meraung, menghantam, buas, buas dan sangat buas. Ya Allah, ya Allah, kami tak tahu apa yang Engkau inginkan. Hanya satu pinta kami, syahidkan mereka, syahidkan mereka. Walau kami tak tahu apa yang mereka inginkan.